Kalau Bapak bisa menjamin itu, silakan umumkan kepada negeri ini dan silakan umumkan kepada masyarakat yang ada di Rempang bahwa Bapak menjamin kesejahteraan masyarakat semua yang ada di Rempang yang terkena dampak relokasi. Hola netizen yang tercinta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim bahwa warga tidak sepenuhnya memahami soal relokasi pembangunan Rempang Eco Park. Padahal kata dia, perkara pada relokasi itu telah disosialisasikan kepada masyarakat Rempang sejak lama. Buntutnya ada sekelompok massa yang bertindak anarkis saat pemasangan patok terjadi penutupan jalan. Untuk itu, atas adanya konflik yang terjadi di Pulau Rempang, pihaknya memutuskan untuk mengerahkan 4 kompi atau 400 personel. Pengerahan itu diklaim dalam rangka pengamanan proses mediasi dan dialog yang akan dilakukan terkait pembangunan Pulau Rempang. Untuk diketahui, bentrokan antara polisi dengan warga Pulau Rempang, Batam pecah pada Kamis 7 September 2023. Masyarakat setempat menolak rencana pembangunan proyek nasional Rempang Eco City. Bentrok itu terjadi ketika petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Satpol PP akan melakukan proses pengukuran untuk pengembangan kawasan tersebut oleh BP Batam. Sebagian masyarakat adat menolak direlokasi. Imbas proyek ini karena khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka. Total ada 10.000 warga dari 16 kampung adat dilaporkan terdampak Rempang Eco City. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Definisi dijajah negara sendiri. Anak-anak sekolah kritis, sesak napas. Mereka semua jadi tumbal atas kontrak bernilai triliunan rupiah yang sudah terlanjur ditandatangani di proyek Rempang Eco City Batam, Kepulauan Riau. Sedih, miris melihat warga di sana yang diperlakukan seperti maling. Seakan-akan mereka mencuri tanah yang sudah ditempati oleh nenek moyang mereka sejak puluhan tahun lalu. Ditambah sikap berlebihan aparat yang seperti biasa, main kasar, main pukul, main tangkap. Jadi proyek itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat atau murni peluang bisnis? Proyek ini merupakan pengembangan lahan ribuan hektar yang merampas hak hidup warga di 16 kampung Melayu tua dengan dalih demi pertumbuhan ekonomi. Ini alasan manis yang sering diungkapkan ketika ada proyek besar datang. Di mana arti mensejahterakan rakyat ketika gas air mata ditembak? Para siswa sekolah dasar yang nggak tahu apa-apa harus lari kocar kacir terbirit-birit. Mereka ketakutan mendengar suara tembakan gas air mata. Bahkan beberapa di antaranya dilarikan ke rumah sakit karena terkena dampak dari gas air mata. Jadi aparat ini pelayan masyarakat atau sudah menjadi pelayan investor? Salam dari Boy London Kota Padang ya. Buat Abang Tapa Iskandar, salam kenal dari Boy London. Saya seorang advokat di Padang dan alhamdulillah juga sering datang ke Kota Batam beracara. Saya sangat setuju dengan statement Abang terhadap saudara-saudara kita yang direlokasi tapi tidak dengan dasar hukum yang jelas. Tadi Abang mengatakan lebih dahulu masyarakat yang berada di sana menguasai daripada BP Batam berada di Kota Batam. Ada sebagian video saya juga melihat dari seorang nenek menyatakan sudah tahun 1716 ya, dia secara terus-menerus sudah menguasai di kepulauan tersebut, tempat yang direlokasi oleh pemerintah dengan mengatasnamakan proyek strategi nasional. Juga saya sependapat dengan pasal 24 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang penguasaan objek tanah di Indonesia, bahwa setelah 20 tahun turun-menurun masyarakat setempat menguasai objek tanah tersebut sudah dapat mensertifikat objek tanah tersebut dengan 2 syarat. Syarat pertama, penguasaan objek tanah atau wilayah hukum tersebut, objek tanah tersebut secara terbuka, tidak dengan cara melawan hukum. Masyarakat Rempang tinggal di daerah sana secara terbuka, turun-menurun menguasai objek tersebut. Dengan arti kata, sudah sependapat dengan pasal 24 peraturan pemerintah nomor 97 tentang penguasaan objek tanah. Dan kedua, tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat adat ya di sana secara turun-menurun ya, sesuai dengan statement tadi yang saya lihat juga Viti sebelumnya yang
Selain Abang Tapa Iskandar, tadi juga ada seorang nenek sudah sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dia sudah tinggal di Pulau Rempang. Arti kata, ini sudah ratusan tahun beliau turun-menurun tinggal di Pulau Rempang. Jadi saya sependapat dengan Abang Tapa Iskandar dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di Pulau Rempang. Arti kata, jika ada kendala, saya Boy London siap mengadvokasi atau memberikan konsultasi hukum gratis buat masyarakat Rempang. Salam dari Kota Padang. Mudah-mudahan masyarakat Rempang jauh dari penindasan hak-hak penguasaan fisik tanah beliau yang sudah ratusan tahun dikuasai. Selamat berjuang Abang Tapa Iskandar. Saya dari Padang, Boy London mengucapkan selamat berjuang dan pertahankan untuk memperjuangkan rakyat di Pulau Rempang. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum, salam hormat. Yang bikin susah negeri itu siapa, Pak? Kami masyarakat kan menyerahkan semua terkait peraturan negeri ini kepada para pejabat dan presiden dan para pejabatnya. Kami hanya mengikuti. Tapi kalaupun segini aturannya untuk menyusahkan rakyat, kenapa kami yang disalahkan untuk menjadikan susah negeri ini? Bapak itu pro rakyat apa pro investor? Harusnya Bapak sebagai warga negara Indonesia harusnya pro kepada rakyatnya sendiri, bukan pro kepada investor asing. Lihat saudara-saudara kita yang terkena dampak, begitu banyaknya korban, begitu banyaknya anak yang memang menjadikan korban kepentingan kebijakan pemerintah. Jadi jangan salahkan masyarakat, Pak. Kami sudah menyerahkan semuanya setelah peraturan kepada Bapak. Harusnya Bapak bertanggung jawab untuk membela negeri ini, bukan untuk menyengsarakan rakyat kami. Bang Long, tokoh Melayu yang ikut ditangkap. Kenapa ikutan sedih ya ngelihatnya ya? Karena diperlakukan seperti penjahat. Terus juga beliau, Bang Long ini menolak ketika diminta untuk buka bajunya. Benar juga sih, apakah penjahat atau pahlawan? Pada intinya mereka hanya minta keadilan, lebih manusiawi ya. Manusiawi, terlepas adanya kericuhan pada saat demo itu. Tapi Bunda sebagai manusia biasa, warga Batam juga merasa ingin bertanya, apakah pantas diperlakukan seperti itu untuk saudara-saudara kita yang sebetulnya ingin mempertanyakan keadilan dan haknya atas Rempang. Untuk Bang Long, meskipun Bunda nggak kenal, semangat ya Bang Long ya. Bang Long sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh tokoh Melayu. Semoga bersabar untuk keluarganya dan mendapatkan titik temu yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Jangan ada lagi korban dalam kejadian-kejadian seperti ini. Semangat Bang Long, semangat rekan-rekan Melayu. Semoga mendapatkan hak dan keinginan sesuai keinginan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhut yang terhormat, salam. Akan membuat susah siapapun yang menghambat investor di Rempang Batam. Benar nggak sih video itu? Kalau benar saya akan komen ya, sedikit tidak banyak tentang statement yang dikeluarkan Pak Luhut tadi. Halo Pak yang terhormat, sebagai apa Bapak, mohon maaf saya tidak begitu mengenal apa jabatan Bapak di negeri ini. Yang terpenting bagi saya tentang penyampaian Bapak kepada warga Rempang ataupun kepada siapa yang menghambat pergerakan terkait investor di Kepulauan Rempang Batam, itu menurut saya kurang tepat Pak. Kurang tepatnya di mana? Anda memaksakan warga Rempang menerima investor dan statement Anda akan membuat susah siapa yang menghambat. Oke, bagaimana kalau saya balik atau kita balik, Bapak turun tangan menjamin kesejahteraan masyarakat yang di Rempang setelah direlokasi ya. Kalau Bapak bisa menjamin itu, silakan umumkan kepada negeri ini dan silakan umumkan kepada masyarakat yang ada di Rempang bahwa Bapak menjamin kesejahteraan masyarakat semua yang ada di Rempang yang terkena dampak relokasi. Bapak bisa menjamin semua warga yang 16 kampung tersebut bisa menjamin kesejahteraannya, saya yakin disetujui. Tapi benar nggak Bapak bisa jamin itu? Benar nggak?
Jangan cuman mulut doang ya, karena nggak kita pungkiri pemimpin di negeri ini cuma mulut doang, cuap ya, karena memiliki kekuasaan tadi. Ya kalau cuman cuap doang, saya juga bisa, tanpa jabatan pun saya bisa cuap begitu. Nah, yang ingin diminta oleh masyarakat Rempang Batam itu adalah saya kasih statement lah ya, Pak Luhut ingin membuat susah yang menghambat. Gini aja kata-katanya Pak, Bapak jamin kesejahteraan masyarakat 16 kampung yang terkena dampak relokasi di Rempang Batam. Silakan sampaikan kepada masyarakat yang ada di sana. Kalau tidak sejahtera masyarakat di sana setelah direlokasi, jaminannya apa? Tulis, pakai surat pernyataan hitam di atas putih atau apalah itu yang bisa menjamin ketika Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang 16 kampung itu di Rempang Batam. Apa jaminannya? Misal dipenggal kepala, dipotong tangan, dijahit mulut, atau apalah itu gitu loh, yang bisa membuat kemudian hari semua masyarakat Rempang itu bisa menuntut ketika mereka tidak sejahtera setelah direlokasi. Itu kepastian hukum yang bisa diambil masyarakat ketika Bapak mengatakan bisa menjamin kesejahteraan mereka. Silakan sampaikan kepada mereka, bisa nggak menjamin itu? Kalau bisa ya udah gas Pak, saya sepakat dengan Bapak. Kalau Bapak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Saya katakan sekali lagi, saya mendukung Pak Luhut. Jika benar Bapak bisa menjamin setelah direlokasi kesejahteraan mereka lebih terangkat daripada sekarang. Oke? Lanjutkan Pak Luhut. Buktikan.